Selamat sore anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat agak lemas ya hari ini. Coba kita buka mulut bersama-sama agar semua semangat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Masih belum semangat? Suaranya mana anak laki-laki ini? Coba sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sudah siap kita mulai pelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa bersama dulu. Kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Anak-anak tolong dibuka LKS-nya halaman 35. Sudah? Hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sejarah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sudah pernah dengar? Iya, sudah pernah dengar. Siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo kalau sudah pernah dengar? Sunan Ampel. Siapa lagi yang tahu? Sunan Kalijaga. Siapa lagi? Sunan Bonang. Sunan Gunung Jati. Kenapa suara anak cowok-cowok ini kok kuat sekali? Siapa lagi? Sunan Derajat. Oke. Ibu akan memaparkan sedikit sejarah tentang peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Disimak bersama-sama ya. Latar belakang Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang ulama yang dianggap sebagai penyebar agama Islam yang utama di Jawa, Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka memainkan peran besar dalam proses Islamisasi di Indonesia dengan cara yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Siapa sajakah Wali Songo itu? Yang pertama, Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Yang ketiga, nama aslinya Sunan Bonang. Yang ketiga, Sunan Bonang, nama aslinya Raden Abdullah. Yang keempat, Sunan Derajat, nama aslinya Raden Kosim. Yang kelima, Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Shadiq. Yang keenam, Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Syahid. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati, nama aslinya Sultan Abdullah. Yang kesembilan, yang kedelapan tadi Sunan berarti itu. Yang kesembilan sebentar. Yang ke-8 tadi Sunan Kudus, nama aslinya
namanya Ja'far Shadiq. Yang ke-9 Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Ibu akan paparkan sedikit tentang Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan keturunan ulama dari Persia. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Dalam berdakwah, ia memperkenalkan budi pekerti yang diajarkan Islam dengan tutur kata sopan dan lemah lembut, sehingga banyak orang Indonesia ingin masuk Islam. Itu Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Dalam berdakwah, Sunan Ampel dikenal dengan falsafah Molimo. Ada yang tahu falsafah Molimo itu apa? Lupa. Ya, kita akan memaparkan sedikit ya. Molimo itu yang pertama, mau main, yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, mau ngombe, yang artinya tidak akan mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, mau maling, yang artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, mau madat, yang artinya tidak mau mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang kelima, mau madon, yang artinya tidak mau berzina. Anak-anak ada yang tahu nggak lagu-lagu Jari Wali Songo yang sudah tren dan populer di YouTube? Tumila-ila, iya betul sekali. Tepuk tangan dong buat Mas Maulana. Kita bisa bernyanyi bersama-sama ya, Nisi ya. Ibu kasih contoh dulu. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Aisyah, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syarif, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jawaban bersama-sama. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syarif, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu hanya sedikit agar kalian tidak lupa dan mudah menghafalkan dengan lagu. Dilanjutkan dengan Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ia diyakini sebagai tokoh fikih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sangat gemar mengunjungi daerah-daerah terkecil di hutan Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Yang kelima, adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat juga disebut Sunan Derajat adalah juga putra dari Sunan Ampel. Yang selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga mempunyai nama dan gelar, diantaranya Brokat Brandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabakti, Raden Abdurrahman, dan Sang Kaki Sewu.
Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Kudus atau Raden Usman Haji yang berasal dari Jipang Panolan. Sunan Kudus pernah mengembara ke tanah suci Mekah untuk memperdalam agama. Setelah kembali dari Mekah, ia mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus, diambil dari nama Al-Qudus dari Palestina, sehingga ia dikenal sebagai Sunan Kudus. Selanjutnya 8. Sunan Muria. Sunan Muria anak dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Dewi Saro. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah bernama Colo. Selanjutnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah anak dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari para ulama Mesir. Selain itu, beliau juga belajar pada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta dan di pesantren Amparan Jati berguru kepada Syekh Datuk Kafi atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Nur Jati. Demikian paparan Wali Songo. Ibu akan kasih pertanyaan sedikit untuk recalling pelajaran hari ini. Yang bisa nanti akan Ibu kasih hadiah. Semangat ya. Apaan? Hadiah sedikit. Oke ya. Yang pertama, coba disimak baik-baik dari keterangan Ibu tadi. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam? Oh ya, silakan maju Mbak Ainul. Coba dijawab, Kak. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Kalijaga, yaitu nilai keteladanannya dalam menyebarkan agama Islam itu sedikit sangat unik karena beliau ini menyebarkan lewat budaya seperti memanfaatkan seni wayang, dan dari cara itulah itu salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan mudah. Betul? Terima kasih dong. Terima kasih sudah mau maju. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Sunan Kudus mengajarkan toleransi dalam berdakwah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Elina maju. Coba dijawab, Nak. Itu Sunan Kudus mengajarkan toleransi dengan cara menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Dikarenakan waktunya sudah habis, maka pelajaran selanjutnya akan kita sampaikan di minggu berikutnya. Sebelum pelajaran kita usai, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama.